Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak tuh Pak. Untuk orang yang butuh, Jadi bus kalau nggak pakai AC ya sudah. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan? Karena BBM kita dari dalam negeri. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Kebijakan kontroversi yang menimbulkan resistensi publik di sini menggambarkan perumusan kebijakan publik di era Prabowo tak memiliki basis kajian dan manajemen resiko yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ, bila kita amati di pemerintahan Prabowo saat ini, ada beberapa kebijakan yang penuh kontroversi. Padahal pemerintahan ini berjalan belum genap 4 bulan, akan tetapi setidaknya sudah ada 4 kebijakan strategis yang dibatalkan karena diprotes oleh masyarakat. Lalu bak seorang pahlawan, Presiden Prabowo Subianto tampil di garda terdepan untuk menganulir sejumlah kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh para menteri. Tambah susah. Bukannya makmur tambah susah. Tambah susah. Semua susah, semuanya susah. Benar ya Pak? Iya, tambah susah. Ini semua ngantri. Keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat menjadi argumen dasar yang digunakan. Namun, apakah itu dibutuhkan rakyat? Di sini kita mengetahui, ketika pemerintah menerbitkan kebijakan, lalu rakyat berteriak, menjerit, makin sengsara. Lalu di sini, Presiden Prabowo tampil bak pahlawan untuk menganulir sebuah kebijakan. Di awal-awal tahun ini saja, kita disuguhkan atas kontroversi kebijakan kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12% yang rencananya dimulai 1 Januari 2025. Pertama tentu kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Pada akhirnya, PPN 12% akan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa yang selama ini memang dikenai pungutan. Pemerintah memberi stimulus hanya 2 bulan, tapi perlu dicatat, ini untuk kenaikan harga barang yang ditanggung masyarakat selama-lamanya. Tentu saja, rencana ini pun lalu mendapat sorotan masyarakat, mengingat rencana tersebut akan dilaksanakan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Demo-demo masyarakat pun terjadi di beberapa daerah. Penolakan-penolakan pun digencarkan dalam berbagai bentuk, dari kajian-kajian oleh berbagai pakar, demonstrasi dari masyarakat serta mahasiswa. Bahkan kami pun sebagai civil society terus melakukan perlawanan. Jangan sampai kebijakan ini benar-benar diterapkan. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% menuai kekecewaan bagi mahasiswa di Sumatera Utara. Mereka menilai kenaikan pajak pertambahan nilai ini merupakan kebijakan yang mempersulit masyarakat. Kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah. Padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu. Saking gencarnya penolakan yang terjadi di masyarakat, kebijakan pajak ini pun akhirnya dikoreksi. Di sini, Prabowo selaku presiden tiba-tiba tampil di publik untuk meredam dan mengatakan bahwa kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah.
PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Di sini tentu kita masih ingat kebijakan tentang gas LPG, tentang larangan bagi pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Peraturan yang mulai dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ini tercatat yaitu sejak 1 Februari 2025. Jeritan rakyat pun akhirnya tidak terhindarkan. Antrian panjang di tengah panas dan hujan menjadi pemandangan umum dari Sabang hingga Merauke. Ya Allah. Kita rakyat kerja, ha? Saya kalau nggak ada gas, saya mau makan apa? Buat biaya sehari-hari, karena saya sehari-hari kehidupan saya warung. Masak aja dipersulit, gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Di sini kemarahan masyarakat karena kesulitan mendapatkan LPG pun akhirnya tidak terbendung. Bahkan sampai ada yang menumpahkan secara langsung kepada Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia saat meninjau antrian pembelian gas 3 kg yang terjadi di Jakarta Barat. Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Ya, saya udah bayarnya. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak, Oke ya? saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah, tambah. Dan tidak sedikit pula yang berekspresi dengan berbagai gambar, video sindiran untuk Bahlil serta pemerintah dengan simbol tabung-tabung gas melon yang disebarluaskan di media sosial. Setelah terjadi kekisruan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kabarnya sampai ada yang meninggal. Lalu di sini, Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Susmi Dasko Ahmad pun lalu menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada Bahlil Lahadalia untuk memperbolehkan para pengecer menjual LPG 3 kg sembari mengatur administrasi untuk meningkatkan status mereka menjadi sub pangkalan resmi. Kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Dan isu ini pun akhirnya mereda. Lagi dan lagi Presiden kita tampil bak pahlawan setelah gemuruh rakyat berkumandang. Menteri Bahlil pun lalu menjadi sasaran dan dianggap tidak becus. Lain halnya dengan Presiden Prabowo yang akhirnya banyak mendapat pujian. Terima kasih Pak Prabowo katanya. Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Walaupun sudah 4 hari kebijakan itu digulirkan dan rakyat sudah sangat menderita selama 4 hari tersebut. Yang terakhir yaitu kebijakan efisiensi anggaran. Kita semua tahu Presiden kita Prabowo Subianto
telah menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN serta APBD. Anggaran ini mencakup pemangkasan belanja-belanja non-prioritas, baik barang maupun jasa, kegiatan-kegiatan seremonial, studi banding dan publikasi, serta memangkas perjalanan dinas para pejabat hingga 50%. Di sini, saya setuju kebijakan ini memang baik karena bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Apalagi hal ini dilakukan di tengah minimnya pendapatan negara. Belum lagi utang peninggalan Jokowi yang sudah mendekati jatuh tempo. Tapi imbasnya, banyak pegawai non-pemerintah, para honorer di berbagai instansi pun akhirnya dirumahkan karena mereka masuk kategori pembelanjaan barang dan jasa. Ratusan tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemkab Lumajang, Jawa Timur dirumahkan. Kebijakan itu diambil sebagai tindak lanjut dari proses penataan pegawai non-ASN. Jumlah tenaga honorer dirumahkan bisa bertambah karena masih ada yang ikut seleksi P3K. Bahkan di sini, Budi Ari sendiri menjelaskan di DPR bahwa pihaknya saja akan mem-PHK 1.235 orang petugas penyuluh koperasi lapangan atau PPKL. Tentang 1.235 PPLK, penyuluh lapangan koperasi, yang jumlahnya 1.235 orang. Itu yang nanti akan kita formulasikan. Karena hanya itu akan terganggu pasti. Karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa, sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa, makan itu jasa, jadi langsung dipotong. Di sini, tentu saja kebijakan ini lalu diikuti oleh banyak kepala daerah. Semua pegawai honorer yang tidak tercatat dalam database kepegawaian negara, banyak yang dirumahkan. Tak kurang dari 2.204 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember terancam kehilangan pekerjaan. Selain aturan baru pemerintah pusat, hal itu juga disebabkan oleh ribuan pegawai honorer non-ASN tersebut namanya tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Nasional. Ironis memang, di tengah-tengah sulitnya lapangan pekerjaan, kebijakan ini malah menambah daftar panjang, meningkatnya pengangguran di negeri ini. Padahal, banyak di antara mereka sudah mengabdi bekerja ke pemerintah selama bertahun-tahun. Dan tentu saja, hal ini adalah solusi instan, efisiensi anggaran yang sangat tidak adil, terutama bagi rakyat kecil. Demi sebuah penghematan anggaran, rakyat kecil pun lalu dikorbankan. Bahkan seorang penjaga rel kereta api di Jember harus dirumahkan. Sejak Selasa sore, tanggal 4 Februari 2025, sejumlah perlintasan kereta api di Jember ditinggalkan kosong tanpa petugas penjaga. Pengosongan pos perlintasan dilakukan lantaran petugasnya pos berstatus tenaga honorer dan tidak terdata dalam data Badan Kepegawaian Negara. Di media sosial pun ramai segala bentuk penolakan. Para civil society semuanya berteriak agar mengkaji ulang kebijakan ini. Sampai hingga masalah ini lalu dibawa ke DPR. Dan tak berapa lama, Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap honorer di seluruh kementerian dan lembaga. Di sini Ibu Sri Mulyani mengatakan akan dilakukan penelitian lebih lanjut, maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik, ucap Ibu Sri Mulyani dalam keterangan persnya. Padahal sudah banyak para pegawai honorer yang dirumahkan akibat kebijakan ini. Hal ini pun seolah terlambat karena di berbagai daerah banyak yang sudah mem-PHK pegawainya. Lagi dan lagi, di sini Presiden Prabowo seolah datang bak pahlawan. Dan melalui pola-pola ini, akhirnya wajar jika masyarakat lalu berasumsi seolah Presiden Prabowo telah menjadi aktor tunggal di balik semua ini. Di sini, masyarakat pun mengibaratkan bahwa hal ini adalah sebuah tes ombak. Bila banyak penolakan, maka kebijakan tersebut akan direalisasi. Dan di sini, seolah-olah jika rakyat tidak bereaksi terhadap suatu kebijakan yang telah mempersulit rakyat, atau kalaupun rakyat bereaksi, tapi dalam skala kecil batas-batas toleransi yang bisa diredam oleh pemerintah, maka di sini ada asumsi bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakannya. Ataupun ada argumen lain yang mengatakan ketika protes masyarakat tidak bisa diredam, di sini
pemimpin akan muncul sebagai pahlawan yang akan membatalkan kebijakan. Setelahnya, pemerintah pun akan menunggu masyarakat lupa terhadap polemik kebijakan sebelum akhirnya melanjutkan kembali program-program yang telah ditentang oleh publik tersebut. Jadi di sini, seolah pemerintah ketika menggulirkan sebuah kebijakan tidak memikirkan dampak atau melakukan kajian resiko seperti halnya trial error. Asal gulir tanpa kajian yang mendalam. Di sini saya adalah yang paling setuju di pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Cuma sayangnya, kebijakan ini tentu saja harus dikaji lebih dalam. Dan bila kita melihat jauh ke beberapa negara, di Cina misalnya, penghematan serta efisiensi anggaran yang dilakukan negara tersebut, yaitu dengan cara memotong gaji dari para pegawai BUMN dan melarang para pegawai-pegawai pemerintah untuk hidup mewah. Bahkan di Vietnam, demi efisiensi anggaran, pemerintah Vietnam pun lalu membubarkan 8 kementerian dan memecah 100.000 staf negara di beberapa kementerian demi untuk efisiensi anggaran. Sayangnya, di negeri ini memangkas anggaran bukannya memotong gaji para pejabat, malah menyengsarakan rakyatnya. Mirisnya lagi, biaya alokasi pendidikan yang sejatinya adalah jalan buat masa depan para generasi muda di negeri ini pun akhirnya dipotong demi sebuah efisiensi anggaran. Tentu saja rakyat kecil lagilah yang akan dirugikan. Itulah fenomena yang terjadi di negeri ini saat ini. Oleh karena itu, di sini kita sebagai masyarakat harus terus mengawal negeri ini agar kebijakan-kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Mungkin saja tanpa teriakan-teriakan dari masyarakat, negara sudah akan bertindak kebablasan. Pajak akan naik 12%, LPG akan menjadi setan yang sulit ditemukan, atau akan terjadi PHK besar-besaran karena kebijakan yang tanpa kajian mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini agar tetap bisa menyuarakan ketidakadilan sekaligus sebagai kontrol atas kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.